Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhira dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Mandala lovers yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam Mandala Edukes edisi spesial kajian Ramadan. Pada kali ini kami akan mengambil tema Lailatul Qadar. Mandala lovers yang berbahagia, bagaimana kabar Anda di rumah? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini tentunya kita semuanya berada di bulan yang istimewa, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan seluruh umat muslim di dunia. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang senantiasa memberikan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Alhamdulillah, di tahun ini Allah masih anugerahkan kita untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan ini dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur karena Allah menciptakan bulan itu ada sesuatu yang luar biasa di antara bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Hari juga demikian, dari hari-hari yang ada itu ada Sayyidul Ayam, yaitu hari Jumat. Dari setiap harinya pun ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir. Nah, pada saat ini kita berada di bulan yang luar biasa, bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan yang istimewa? Karena di bulan Ramadan ini pertama kalinya diturunkannya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini tentunya seluruh umat muslim di dunia akan senantiasa berupaya untuk bisa beribadah saat kaitannya dengan Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar sebenarnya cukup Lailatul Qadar, tapi karena sudah nyaman di tengah kita, itu ketika ada peringatan atau pengajian itu biasanya malam Lailatul Qadar. Nah, tentunya malam Lailatul Qadar yang sudah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surat Al-Qadr ayat 1-5 sudah ditegaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan itu dengan penuh kemuliaan. Maka wajar ketika bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh keberkahan. Karena diturunkannya sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Maka apapun yang ada di saat itu ikut menjadi mulia. Maka bulan Ramadan bulan mulia karena salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran yang pertama di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu karena Al-Quran sesuatu yang sangat mulia, maka bagi kita umat manusia, umat muslim, apabila kita ingin menjadi hamba-hamba yang mulia, maka kita hendaknya bisa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dekat dengan sesuatu yang mulia, maka kemuliaan itu akan mendekati kepada kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita
senantiasa dalam diri kita terpatri untuk dekat dengan Al-Quran. Yang tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik. Nah, ini dikatakan lebih baik. Berarti lebih baik dari 83 tahun. Sungguh luar biasa. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menggapai Lailatul Qadar. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa istiqomah, bisa ibadah, bisa membaca Quran, bisa sedekah, bisa sholat lail saat malam Lailatul Qadar. Tentunya ketika sesuatu itu sangat mulia, sangat agung, dibutuhkan effort yang tinggi. Perlu dibutuhkan persiapan yang matang agar kita bisa beribadah saat Lailatul Qadar. Di banyak riwayat, di banyak pengajian yang sudah kita dengar, kita pelajari, bahwasanya saat kita ingin bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, tentu di sepertiga Ramadan akhir atau di malam ganjil, baik malam 21, 23, 25, 27 atau bahkan 29. Namun tentunya ketika kita ingin menggapai Lailatul Qadar dengan kita hanya ngepaske ke masjidnya malam tanggal 21, malam tanggal 23, malam 25, 27 dan 29, apa kira-kira kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, tentunya orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar tentunya yang sejak dari awal Ramadan tentunya sudah mempersiapkan dirinya untuk senantiasa melakukan ibadah yang lebih dari bulan-bulan sebelumnya, yang lebih daripada waktu-waktu sebelumnya, baik katanya dengan sholat jamaahnya, sedekahnya, berbaik kepada tetangganya, lebih-lebih berbakti kepada orang tuanya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang mestinya kita lakukan karena kita tahu tadi di Al-Qadar sudah disampaikan bahwasanya lebih baik dari 1000 bulan. Berarti amalan kita di saat malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih lipat lagi 1000 bulan. Bayangkan, kita tentu tidak akan bisa menghitungnya. Karena saat ini rata-rata orang hidup di dunia ini sekitar usia 70, 60, 70, bahkan 80-an. Itu sudah dianggap umurnya sudah panjang. Ini lebih baik dari 83 tahun, 1000 bulan. Bayangkan, kita sudah bisa beribadah tertib baik itu usia berapa? Nah, maka akan jauh sekali imbangannya. Maka sangat rugi sekali ketika di bulan Ramadan ini kita tidak bisa menggapai apa itu Lailatul Qadar. Maka harus kita persiapkan diri kita dengan usaha yang maksimal, dengan persiapan, dengan senantiasa menata dan menjaga hati kita. Nah, ketika hati kita sudah bisa kita jaga, hati kita sudah bisa kondisikan, insya Allah kita akan bisa menemui apa itu Lailatul Qadar. Kalau dalam hati kita masih terlalu kuat tarikan dunianya, maka perlu kita tanyakan pada diri kita. Nah, yang dalam keseharian sepertiga malam itu pun sudah malam-malam yang afdol, malam yang dikabulkan doa. Ketika kita diberikan kesempatan memilih dan dikabulkan, kita milih dunia seisinya atau milih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kalau kita sudah bisa memilih maghfirah, memilih ampunan dari Allah, insya Allah itu pilihan yang tepat. Karena apa artinya dunia seisinya ini ketika kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang senantiasa menjaga hatinya,
menjaga dirinya untuk senantiasa dekat-dekat dengan Al-Quran, dekat-dekat dengan kebaikan, selalu istiqomah. Karena kebaikan yang kita lakukan ini menuntut untuk kita lakukan terus-menerus dan terus-menerus. Maka yang berat yang harus kita perjuangkan, bagaimana kita bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah menebar kemaslahatan. Karena tentunya godaan amarah bisa saja sesekali waktu menghampiri kita. Karena begitu liciknya, begitu cerdasnya iblis menggoda manusia. Nah, maka kita harus hati-hati adanya godaan-godaan iblis itu. Maka kalau kita bisa berpegang teguh pada Al-Quran, senantiasa mentadaburinya, senantiasa membacanya, maka insya Allah hati kita akan dekat. Nah, ketika kita baca Al-Quran berarti kita mentadaburinya, tadabur. Nah, maka mari sama-sama kita jaga hati kita untuk senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran. Lebih-lebih di malam bulan-bulan Ramadan ini, malam Lailatul Qadar ini. Karena yang dikatakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka tentunya itu kita berharap di sepertiga akhir itu harus kita perjuangkan, harus kita usahakan. Kita bisa istiqomah, senantiasa beribadah, baik dengan sholatnya, baca Qur'annya, atau ibadah-ibadah yang lain, yang itu memberikan penguatan pada diri kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Mandala Lovers, mari kita senantiasa untuk menebar kebaikan, untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling berbagi, lebih-lebih di bulan suci ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa beribadah di saat malam Lailatul Qadar. Sukses selalu untuk kita semuanya. Sukses Mandala Lovers. Dari kami banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.